Hidup seperti apa, Bu, sebelum tahun 98? Kalau 98-nya saya merasakan saya sangat bahagia sekali. Setelah Wawan meninggal dunia, saya sempat merasakan mati rasa, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Rasa dendamnya ada, Bu? Mencari tahu siapa Dendamnya yang sama membunuh. siapa? Yang Saya membunuh. Saya tidak tahu yang membunuh siapa. Apa yang dilihat belakangan ini berarti, Bu? Ya, Budiman Sujatmiko itu adalah termasuk reformis gadungan. Bu, saya merasa momen Pilpres setiap tahun adalah momen tepat untuk bersuara. Mau isu apapun, Bu. Karena tidak ada yang melarang, tidak ada yang ditangkap, karena mau bilang bahwa membela demokrasi atau negara ini adalah negara demokrasi. Jadi saya pede-pede aja gitu, berbicara soal apa aja. Jadi saya merasa aman ketika berbicara soal isu apapun belakangan ini. Tetapi sejujurnya siapapun yang bertugas di istana, setiap Kamis berdiri seorang ibu gitu, Bu Sumarsi lebih tepatnya. Jadi sebelumnya terima kasih sudah membolehkan kita atau mengizinkan kita untuk ada di sini. Saya juga terima kasih atas perhatiannya. Apapun yang kami lakukan, keluarga korban pelanggaran HAM berat tanpa diberitakan oleh wartawan, tanpa diliput, tidak ada artinya apa-apa. Jadi saya mengatakan bahwa wartawan itu adalah ujung tombak perjuangan kami keluarga korban pelanggaran HAM berat. Terima kasih, Bu. Dan mungkin kalau kita bicara soal aksi Kamisan, saya hadir 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu berarti ya. 3 minggu lalu saya hadir untuk memotret dan saya menyadari sesuatu, Bu. Sebelum kita bahas tentang apa yang terjadi tahun 98, saya menyadari bahwa 80% yang hadir kemungkinan besar tidak lahir sebelum tahun 98. Betul sekali. Mungkin mereka lahir setelah gitu. Ya, banyak anak-anak yang cerita seperti itu. Banyak sekali, Bu. Pertanyaan saya, kenapa mereka di sana, Bu? Kalau kenapa mereka ke sana, mungkin aksi Kamisan menginspirasi anak-anak muda karena banyak guru ketika dia mengadakan sesuatu membuat persyaratan, misalnya pada saat mau ujian. Untuk persyaratan ikut ujian harus membuat karya tulis, harus membuat foto, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka datang ke aksi Kamisan. Bermacam-macam ya yang mereka tanyakan, terutama yang anak-anak SMA. Kalau yang mahasiswa ya ada yang membuat skripsi, membuat tesis, disertasi pun juga ada. Dan aksi Kamisan itu menginspirasi anak-anak muda di berbagai kota. Menurut catatan saya ada 65 kota yang mengadakan aksi Kamisan, tetapi ada yang berlanjut, ada yang tidak berlanjut. Wow. Tidak berlanjut ada yang disebabkan karena dilarang oleh aparat, tetapi juga karena kesibukan mereka. Ketika mereka itu yang menyelenggarakan aksi Kamisan itu adalah anak-anak mahasiswa. Oke, baik. Kalau bicara tahun 98, Bu, sebelum 98, Ibu adalah, bahkan setelah 98 juga Ibu adalah anggota DPR. Pegawai negeri, DPR, ya? Pegawai negeri. Ibu adalah pegawai negeri atau pegawai DPR. Suami adalah peneliti, gitu. Ya. Anak kuliah. Hidup seperti apa, Bu, sebelum tahun 98? Pada tahun 98 ya. Atau sebelum gitu? Kalau 98-nya saya merasakan saya sangat bahagia sekali ketika saya bisa mengantarkan Wawan, dia menjadi mahasiswa, adiknya perempuan di SMA. Wawan tidak pernah terlibat tawuran, pada saat itu kan banyak tawuran anak-anak sekolah, dan Wawan juga tidak terkena narkoba. Sebelum tahun 98 saya punya cita-cita. Apa tuh, Bu? Menanti Wawan akan saya sekolahkan, akan saya kuliahkan, jangan seperti ibunya yang hanya SMA saja, tetapi kalau bisa sampai kuliah. Dan saya punya cita-cita, anak-anak saya, baik Wawan maupun Irma, hidupnya lebih bahagia, lebih sejahtera,
lebih kecukupan dibandingkan orang tuanya. Wow. Targetnya kalau ibunya SMA, anaknya harus perguruan tinggi. Berarti walaupun bapaknya juga kuliah, tetapi jangan hanya S1, kalau bisa S2, S3. Berarti pas nganterin kuliah senangnya luar biasa dong? Oh iya, ya. Jadi waktu milih jurusan pun juga dibicarakan dengan orang tua, baik Wawan maupun Irma. Kemudian ketika Wawan akan melanjutkan Atmajaya di Jogja, saya bilang begini, di Jakarta juga ada Atmajaya, di Jakarta saja. Kemudian kami ke kampus Atmajaya, kami lihat-lihat gedungnya seperti apa, lokasinya di mana, kami serumah jalan-jalan ke kampus Atmajaya sebelum pendaftaran ya. Wah, dari Irma tapi ke UI? Irma ya. Oke. Perasaannya senang juga dong. Oh iya, karena Irma dulu cita-citanya kuliahnya mau di negeri. Oh, ya, kuliahnya mau di negeri dan tercapai ya, tercapai. Dan sebelum itu, sebelum terjadi 98, Ibu katanya juga hobi masak juga. Oh iya. Suka sekali masak untuk keluarga ya. Betul. Apa aja Bu dulu yang mungkin di meja makan? Jadi tergantung dari anak-anak. Jadi rutin dulu itu kalau dari gereja ke pasar, sebelum ke pasar itu nanti kita tanya, nanti mau dimasakin apa gitu ya. Ayam, ikan. Nah, hari Minggu itu kita belanjanya sesuai dengan keinginan anak-anak. Setiap makan malam selalu makan bareng. Terus kemudian dari cerita masing-masing keseharian yang di kantor, yang di kampus, yang di SMA, ditutup dengan besok dimasakin apa. Nah, Wawan memang hobinya makan. Jadi kalau misalnya marah, sangat mudah untuk mencairkan kemarahan Wawan. Ketika Wawan juga senang dengan nasi goreng, jadi kalau sudah dibuatkan nasi goreng, dia udah cair kemarahannya. Ya. Jadi kalau hari Sabtu, Minggu, kami masak kesukaan anak-anak, ada sate. Sate itu hobinya Wawan. Entah sate ayam, sate kambing, terus kemudian kalau Irma itu apa saja ya, ada somai, aneka es gitu, setiap hari Sabtu Minggu kita masak seperti itu. Walaupun ya kadang-kadang kalau misalnya kita banyak pekerjaan gitu, Wawan juga ini cerita, Bu, ini loh Bu, di TA di Taman Anggrek itu ada paket makan Bu 35.000 sekenyangnya gitu ya, sekenyangnya. Boleh dibungkus enggak gitu? Ya enggak boleh lah. Masuk itu makan sekenyangnya kan di tempat itu gitu. Tapi jalan-jalan Bu dulu. Jalan-jalan ya kadang-kadang ya. Meskipun empat-empatnya punya kesibukan masing-masing pasti ya. Ya, tapi kalau hari Sabtu Minggu kan pada saat itu kan libur ya. Ke gereja pasti libur. Ya. Berarti kalau misalnya didengar keluarga yang sangat harmonis ya Bu? Betul, saya merasakan itu dan memang saya punya cita-cita. Ketika saya hidup berumah tangga, cita-cita saya ya hidup bahagia. Hidup bahagia. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam hidup berumah tangga. Apalagi kalau sudah punya anak. Saya kadang-kadang suka mikir, kalau ada orang yang cerai, ada yang dia main perempuan, selingkuh gitu ya. Terus cita-cita waktu mau berumah tangga itu cita-citanya apa? Orang kalau sudah punya anak, anak itu kan buah hati. Itu yang kemudian saya memang mencintai anak-anak saya. Ya. Tapi bisa dibilang nggak Bu, 27 tahun terakhir, semenjak 98 gitu Bu, hidup menjadi kebalikannya untuk Ibu? Ya, saya pernah mati rasa. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Artinya, jauh dari kalau kata bahagia. Setelah Wawan, oh iya. Tetapi terus kemudian saya merasakan akhirnya ketika saya berserah diri, ya hidup itu seperti air mengalir. Semasa Wawan masih ada, sekarang punya cita-citanya. Punya cita-cita. Terus Wawan juga punya cita-cita nanti akan menjadi itu pengusaha di real estate itu developer dan nanti kalau misalnya ibunya ulang tahun akan dikasih hadiah rumah katanya. Pernah cerita seperti itu. Nah, terus kemudian setelah Wawan meninggal dunia, saya sempat merasakan mati rasa, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Senang tidak mungkin, sedih juga tidak bisa merasakan. Untuk bertemu dengan orang saja saya tidak bisa. Sehingga saya pernah memutuskan untuk berhenti bekerja, tetapi kemudian tahun 98 itu terjadi krisis ekonomi, kemudian banyak orang kasih nasihat, jangan keluar.
Sekarang ini banyak orang di PHK dan dia juga secara psikologis banyak yang terganggu. Ya. Akhirnya saya terus bekerja, dan ketika banyak orang yang menolong saya, banyak orang yang baik hati dengan saya, banyak orang yang menyemangati, akhirnya terjadilah saya seperti ini. Yang bisa merasakan kembali. Yang kalau akhirnya hidup bertentangan sebagai pegawai negeri itu adalah aparat pemerintah sebagai pelayan pemerintahan yang patuh dan taat melaksanakan tugas dan kewajiban di kantor pemerintah itu. Tetapi setelah Wawan meninggal, saya ya melakukan tuntutan ya, pertanggungjawaban negara atas penembakan Wawan dan kawan-kawannya, sehingga saya harus berteman dengan orang-orang di masyarakat, harus kemudian melakukan audiensi ke berbagai lembaga negara, membuat paguyuban, terus kemudian ya kami bersosialisasinya lebih banyak ke di luar kantor, di luar komplek, tetapi di dalam perkembangannya saya baru tahun 2023 kemarin saya baru bisa ikut arisan. Saya baru bisa ikut di sini, Bu. Iya. Jadi dulu itu saya kan aktif di rumah juga pegang arisan, pegang jadi bendahara komplek, bendahara lingkungan gereja. Di kantor saya juga pegang keuangan gitu ya. Tetapi setelah itu kemudian saya berhenti semua, tetapi arisan saya tetap terus arisan. Dan ketika tetangga-tetangga saya itu orangnya baik, kadang-kadang saya juga dikerjain ketika ketempatan, jadi selalu dapat yang terakhir karena tidak pernah datang. Terus kemudian ada ibu-ibu pada bilang, itu Ibu Mustajab sakit, yuk kita ini Bu, saya minta ini ya, saya bikin mie kangkung, saya mau bawain mie kangkung ke Bu Mus gitu. Mosok saya nggak ikut. Akhirnya saya ikut ke sana, nggak taunya ibu itu sehat sekali. Senang sekali Ibu Semar saya ke sini gitu ya. Ternyata itu cara tetangga saya untuk memulihkan semangat hidup saya. Kenapa baru tahun lalu, Bu? Apa yang terjadi tahun lalu membuat Ibu kembali? Saya itu jadi korban pelanggaran HAM berat itu kan diberi stigma oleh pemerintah. Kalau misalnya para mahasiswa yang gugur itu pada saat itu stigmanya perusuh. Kalau Munir stigmanya anti asing. Terus kalau korban 13-15 Mei 98 stigmanya penjara. Kalau 65 stigmanya PKI. Dan itu semua kasus tapi diberi stigma seperti itu. Keluarga bukan pelaku, bisa dibilang, ya kan, ibu dari Wawan gitu. Iya, keluarga korban. Stigmanya pun turun ke ibu berarti. Ya, saya tidak rela dong anak saya dituduh sebagai seorang perusuh. Padahal pada tahun 98 itu di negara Indonesia ini mengalami krisis multidimensi, baik krisis ekonomi dan juga krisis moral para penguasa. Baik. Banyak orang korupsi, ya, betul. Banyak orang melakukan, penguasa-penguasanya melakukan nepotisme, ya, kolusi untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan itu didemo oleh mahasiswa dan akhirnya Pak Harto sendiri menyatakan berhenti menjadi presiden juga karena demo mahasiswa walaupun dia berkuasa selama 32 tahun 72 hari. Wow. Bu, berarti kalau kita ke hari itu, Bu, mungkin bukan di bulan Mei-nya, tapi kita ke Novembernya, Bu. Kita ke lebih tepatnya 13 November. Ya. Semua masih keingat jelas kan, Bu? Ya, pada saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR. Jadi tuntutan mahasiswa itu turunkan Soeharto dari jabatan presiden dan laksanakan 6 agenda reformasi. 6 agenda reformasi itu yang pertama adalah
adili Soeharto dan kroni-kroninya, yang kedua berantas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ketiga tegakkan supremasi hukum, yang keempat cabut dwifungsi ABRI. ABRI itu TNI Polri di era Orde Baru. Betul. Kemudian laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, dan yang keenam itu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi peristiwa Semanggi 1 13 November 98 dan peristiwa Semanggi 2 24 September tahun 99 itu adalah proses gerakan mahasiswa dan rakyat mengawal pelaksanaan agenda reformasi dan demokrasi. Dan Wawan menjadi salah satu yang katanya sudah diincar, Bu. Ya. Dari berdasarkan intel yang hadir pada saat itu gitu. Ibu sebagai seorang ibu sudah mewanti-wanti Wawan gitu untuk ya jangan keluar, tetap di kampus, kalau bisa tetap di rumah gitu. Memang ini anak susah mendengarkan atau gimana ya, Bu, pada saat itu? Kami orang serumah itu orang yang senang dengan diskusi. Yeah. Dan hasil diskusi itu dipatuhi. Oke. Jadi waktu itu saya bilang begini, pada saat mahasiswa Trisakti ditembak, kami orang serumah ketakutan. Kemudian saya kasih nasihat ke Wawan. Wawan harus bisa menyesuaikan ibu sebagai pegawai negeri, Wawan sebagai mahasiswa yang setiap hari mahasiswa itu gelombang demonstrasinya dari hari ke hari semakin membesar. Ibu sebagai pegawai negeri itu harus menjadi anggota Korpri. Anggota Korpri itu underbow-nya Golkar. Golkar itu mesin politiknya Pak Harto. Rumah yang kita tempatin ini pemberian dari pemerintahan Orde Baru. Gaji ibu yang kita pakai untuk keperluan sehari-hari itu juga pemberian dari pemerintah. Begitu. Tetapi rupanya Wawan itu dia benar-benar seorang aktivis. Bagi saya Wawan adalah seorang pejuang reformasi dan demokrasi. Ketika saya melarang demonstrasi, Wawan mengadakan seminar. Di mana? Jadi di kampus dia mengadakan seminar. Jadi kalau ada perkenalan mahasiswa baru berkali-kali, Bona Sigalingging anak hukum, dia itu cerita. Wawan itu anak ekonomi, tetapi mengadakan seminar di Fakultas Hukum. Di gereja dia juga mengadakan diskusi publik dengan menghadirkan Pak Arbi Sandit itu dosen UI, dia pengamat politik, dan Romo Sandiawan itu adalah seorang pastor yang dia mendampingi keluarga korban dari kasus 13-15 Mei 98, kasus 27 Juli, penggusuran tempat tinggal, penggusuran pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian Wawan itu ketika hari Jumat tanggal 13 November itu kan hari Jumat, itu kami sudah mewanti-wanti. Sebenarnya sebelumnya itu kami sudah berembuk. Sidang istimewa MPR itu kan tanggal 10 sampai 13 November 98. Hari Jumat seminggu sebelum ditembak, Wawan itu operasi sinus. Hari Sabtu Wawan boleh pulang, kemudian hasilnya bagus. Hari Senin kontrol, hasilnya bagus, Wawan minta diantar ke kampus. Ibu, anterin ke kampus gitu. Kok ke kampus sih? Atma Jaya kan udaranya kotor, banyak kendaraan lalu lalang. Rumah sakit di mana, Bu? Rumah sakit Sumber Waras. Oke. Terus kemudian Wawan cuman mau kasih tahu ke teman Wawan supaya dia yang buka seminar. Tapi waktu itu saya nggak ngeh kalau Wawan itu penyelenggaranya ya. Penyelenggara seminar. Wawan kalau cerita seminar itu cuman ceritanya gini, Bu, tadi Bu seminar Bu, makanannya enak-enak Bu, satenya gede-gede. Tapi Wawan kan panitia Bu, kalau makan duluan kan nggak enak. Giliran mau makan satenya sudah habis. Jadi kalau Wawan itu ke kampus pakai kemeja, berarti dia mau seminar. Tapi konteks seminarnya tidak dikasih tahu apa? Kalau konteks seminarnya memang tidak kasih tahu ya, tidak kasih tahu. Tetapi saya baca di buku kuliahnya itu ya reformasi tentang kondisi situasi pada saat itu ya. Kondisi politik pada saat itu. Dan Wawan ketika hari Jumat itu, Wawan dari pagi cerita teman-temannya memakai ID card tim relawan untuk kemanusiaan,
dan ada kesaksian juga yang mengatakan sekitar jam 10 pagi Wawan bersama 6 temannya menetralisir gas air mata di udara dengan menyemprotkan air hidran yang ada di halaman kampus Atmajaya. Terus pada saat itu terjadi penembakan para mahasiswa, juga kesaksian yang saya dapatkan, pada saat itu tentara masuk ke dalam kampus Atmajaya, ada korban jatuh, Wawan kasih tahu, Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak? Oh boleh, silakan. Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tasnya, yang isinya obat-obatan, sampai sekarang belum saya buka. Kalau saya buka sedikit baunya obat masih tercium. Wawan melambai-lambaikan bendera putih. Pada saat Wawan akan mengangkat korban, Wawan ditembak. Jadi Wawan ditembaknya di halaman kampusnya, tepat di dada sebelah kiri, mengenai jantung dan parunya. Dan ID card tim relawan itu baru saya temukan tahun 2017. Sampai sekarang saya belum membuka barang-barang peninggalan Wawan semuanya. Biarkan saya memproses itu dulu. Ya, biar berproses. Biar hidup ini seperti air mengalir. Wow. Ibu ditelepon siapa pada saat itu? Mula-mula namanya Ivon. Saya sudah di rumah, jadi memang waktu itu bapaknya Wawan juga sudah di rumah, tetapi karena kami saling percaya dengan Wawan, gitu, dengan orang serumah, kemudian katanya Wawan nelpon ke rumah, katanya juga telepon ke kantor, tapi saya udah pulang karena waktu itu ada himbauan oleh Menhankam Pangap 98 Pak Wiranto bahwa sekolah-sekolah supaya anak-anak dipulangkan, toko-toko supaya tutup, situasinya sedang tidak aman. Nah, terus kemudian bapaknya Wawan pulang duluan. Saya juga kalau di DPR, pegawai DPR itu kalau penutupan sidang MPR kan yang banyak pekerjaan kan orang MPR, jadi saya bisa pulang duluan. Nah, terus kemudian di sini berarti Ibu? Ya, kemudian ketika Wawan telepon ke bapaknya minta Wawan cepat pulang. Ini bapak sudah di rumah karena ada himbauan dari Menhankam Pangap supaya kantor-kantor tutup. Gitu. Oh. Ya bagaimana mau pulang, di kampus juga rame nih Pak, Wawan bawa motor lagi, ya sudah kalau begitu Wawan jaga diri baik-baik. Nah terus kemudian jam 4:30 rupanya saya sudah sampai di rumah, saya setel TV Indosiar kalau tidak salah, ada yang ketembak, saya langsung teriak, kena, Mas ayo kita beli HP untuk Wawan, karena Wawan pernah minta HP, nggak saya belikan, di samping mahal. Saya kalau cerita sama Wawan ketika dia minta HP, mosok sih Wawan lagi kuliah, terus Wawan punya HP, ada orang telepon, Wawan terima HP, padahal ada dosennya, terus Wawan keluar gitu kan nggak etis gitu ya. Akhirnya dia mau menerima alasan itu. Terus kemudian nggak lama kemudian Ivon yang dia telepon. Berarti menelpon suami pada saat itu? Yang telepon Wawan? Iya menggunakan telepon rumah. Jadi waktu itu telepon di kampus berarti? Telepon kampus. Jadi Wawan itu menjadi anggota BPM yang fasilitasnya katanya ada ruang AC-nya. Terus kemudian ada teleponnya yang setiap saat kami bisa telepon-teleponan. Ya. Kemudian? Terus kemudian ada orang telepon, dia bilang namanya Ivon. Tante, ini rumahnya Wawan. Ada yang kena ya, gitu. Wawan di mana? Tante tenang saja di rumah. Ivon akan cari Wawan. Kalau sudah ketemu, Ivon akan segera telepon ke tante. Nggak lama kemudian, yang telepon Romo Sandiawan. Nah, ketika yang telepon Romo Sandiawan, saya langsung teriak-teriak. Saya kan orangnya nggak pernah. Saya tahu nggak pernah ketemu Romo Sandiawan. Saya tahu nama Romo Sandiawan itu kan dari koran, dari majalah, gitu ya. Gitu. Nah, terus telepon, saya langsung teriak-teriak, terus udah nggak dengerin lagi, teleponnya direbut sama bapaknya Wawan. Terus kami diminta untuk segera ke rumah sakit Jakarta karena Wawan terkena tembakan. Gitu. Pada saat itu belum tahu bahwa Wawan sudah meninggal dunia? Ya, kita nggak tahu. Doa saya sepanjang jalan, ya selamatkanlah Wawan, lindungilah Wawan. Yang katanya sempat ditahan ABRI dulu, Ibu katanya.
untuk melewati jalur? Oh ya, jadi waktu itu saya berempat, saya, bapaknya Wawan, adik saya, sama suaminya juga polisi. Terus kemudian keluar Tomang Tol itu di situ kan yang ke arah Gatot Subroto ditutup pakai kawat berduri, banyak polisi, banyak tentara. Saya turun, saya bilang, Pak, saya mohon bantuannya. Anak saya kena musibah, sekarang di rumah sakit Jakarta, supaya saya bisa segera tiba di rumah sakit Jakarta. Bapak mau pakai kendaraan sendiri atau bareng di mobil saya, silakan. Oh, nggak bisa, Bu, nggak bisa. Gitu. Pak, saya ini kan sedang kesusahan. Saya kan warga negara Indonesia, masa Bapak nggak bisa nolong? Kalau tidak dibukain kawat berduri ini saja atau mau diantar bersama, saya senang sekali. Nggak bisa. Kalau Ibu memaksa, silakan menemui yang baju hijau. Kemudian saya ke tentara, saya bilang, Pak, anak saya kena musibah, ditembak sekarang di rumah sakit Jakarta, saya minta bantuannya bagaimana supaya saya segera tiba di rumah sakit Jakarta. Oh, tidak bisa, Bu, tidak bisa. Ibu jangan membuat perhatian massa. Gitu. Pak, saya warga negara Indonesia. Saya ambil KTP, ini KTP saya. Saya pegawai negeri di Sekretariat Jenderal DPR, ini kartu nama saya. Saya mohon bantuan Bapak supaya saya segera tiba di rumah sakit Jakarta. Oh, nggak bisa, Bu. Ibu segera tinggalkan tempat ini, Ibu jangan memancing, membuat Kerusuhan. massa datang ke sini. Terserah Ibu mau lewat di mana. Saya dari rumah sampai di ujung Jalan Garnisun, saya orang Katolik, saya berdoa namanya doa Rosario. Nah, setelah saya itu di Tomang itu ya, saya naik kendaraan lagi, saya berdoa lagi, tiba-tiba ada kayak kata-kata gitu yang kemudian saya mengatakan, selamat jalan, Wan. Langsung saya teriak, tidak Tuhan Yesus, tolonglah anak saya. Tidak Bunda Maria, tolonglah anak saya, selamatkanlah Wawan. Gitu. Nah, terus akhirnya sampai di ujung Jalan Garnisun itu sebelum Atmajaya, waktu itu kan tidak hujan, tetapi di aspal itu basah ya. Terus sudah ada sinar lampu, memang terlihat itu bola-bola api dan juga suara tembakan. Nah, kemudian saya melihat di atas langit itu ke arah jembatan Semanggi itu seperti itu pelangi. Mungkin pantulan dari aspal, api dan juga air ini ya. Gitu, aspal yang basah sama sinar masih ada sinar matahari sedikit, masih ada lampu-lampu sudah menyala gitu ya. Nah, di depan Atmajaya itu sepi, tetapi di ujung Jalan Garnisun itu banyak orang yang lalu lalang seperti orang ketakutan gitu ya. Mobil pun juga ada yang berlawanan arah gitu. Nah, terus akhirnya saya mau turun, adik saya yang ngelarang. Ini situasinya bahaya, Mbak harus sabar gitu. Suara tembakan terus menerus gitu. Nah, akhirnya setelah sampai di rumah sakit Jakarta, di tangga itu, di tangga sebelum ke lobi itu, banyak anak-anak muda yang duduk-duduk di situ. Saya tanya, Dik, saya ibunya Wawan. Wawan di mana? Wawan mahasiswa Atmajaya. Katanya Wawan ketembak gitu ya. Oh, Wawan, mari Bu, diantar gitu ya. Nah, berarti terus Wawan terkenal di semua kampus berarti. di rumah sakit ada suster 20 tahun meninggalnya Wawan, saya mengadakan doa di rumah. Ada suster Carolus yang dia bilang, Wawan itu namanya terkenal di rumah sakit Carolus dan di rumah sakit Mitra Keluarga. Gitu. Bahkan di dua rumah sakit terkenal deh. Ya, setiap ke rumah sakit, Wawan selalu minta obat-obatan untuk teman-temannya yang demo gitu. Nah, terus kemudian ternyata ketemu suster perawat keluar dari lift, anak muda ini tanya, Wawan di mana suster? Wawan di basement gitu. Pikiran saya basement itu kalau rumah sakit kan
Kamar jenazah. Kamar jenazah kalau di perkantoran kan untuk Parkiran. parkir ya. Nah, sampai di Basement. banyak orang yang meluk saya, dinasihatin saya supaya sabar gitu ya. Ya, saya kan terus semakin teriak-teriak ya, semakin teriak-teriak. Iya, saya kan mau ketemu Wawan di mana? Tapi ibu tenang ya, ibu harus kuat. Dibuka pintu kamar gitu. Di dalam ada beberapa keranda, ada 3 yang ada isinya anak muda. Salah satunya adalah Wawan. Kemudian kerandanya dibuka, saya raba dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Wawan tidur lelap seperti orang matanya terpejam ya, seperti tidur terlelap. Kemudian perutnya tipis gitu. Terus di jempolnya, 2 jempolnya itu diikat pakai kain putih. Terus kemudian tangan saya ke atas lagi, Wan kamu lapar ya, perutmu tipis. Terus di dada ini sebelah kiri, kaosnya berlubang, saya buka. Oh Wan, kamu ditembak. Gitu. Nah lubang dadanya Wawan itu hanya selebar puntung rokok, di pinggirannya ada luka bakar, kaosnya darahnya tidak banyak. Terus saya berdoa, dalam pikiran saya Wawan sudah meninggal, bawa pulang, tangannya sudah dilipat, matanya terpejam, tangannya dilipat, 2 jempol kakinya diikat pakai kain putih. Wawan sudah meninggal, ya sudah berdoa, bawa pulang. Saya ke bagian administrasi, saya bilang, Suster, saya ibunya Wawan meninggal dunia sekarang di basement. Saya minta tolong dihitung berapa biayanya, Wawan akan saya bawa pulang. Silakan tunggu Bu. Nggak lama kemudian saya dipanggil. Kalau Wawan sudah bisa dibawa pulang, mengenai administrasi keuangannya sudah ada yang ngurusin. Siapa Bu? Mungkin tim relawan untuk kemanusiaan. Oke. Ya, bukan mungkin kayaknya tim relawan kemanusiaan karena itu peti, pakaian itu semuanya dari tim relawan kemanusiaan. Dan juga ada bantuan dari kantornya bapaknya Wawan itu ya yang belum di cover sama tim relawan kemanusiaan, ditutup oleh CSIS, kantornya bapaknya Wawan. Begitu. Terus akhirnya saya sudah ditempel, rupanya yang nempel itu Intel, karena tiba-tiba kepikiran saya kepingin punya hasil otopsi Wawan, dan ketika saya telepon ke Dr. Budi Sampurno yang mengotopsi Wawan, saya harus pihak rumah sakit tidak bisa mengeluarkan hasil otopsi, yang bisa adalah Pomdam Jaya. Saya diminta untuk menemui namanya Pak Wempi Hapan, Kabag Sidik Pomdam Jaya, kantornya di daerah Manggarai. Saya ke sana, begitu saya ketemu Pak Wempi, kata-kata Pak Wempi pertama, dia bilangnya apa? Saya hafal sekali kaos Wawan. Wawan pakai kaos Tintin, yang minta Wawan diotopsi itu saya. Nah, terus saya ingat pada hari Jumat malam itu, saya sudah ditempel orang yang memaksa Wawan diotopsi. Otopsi itu katanya penting, saya melarang. Terus ketika dia mengatakan bahwa otopsi itu operasi kecil, saya tanya sama pastor, saya sudah didampingi pastor, saya bilang, Romo, kalau orang Muslim itu kalau meninggal dunia katanya nggak boleh ada benda asing di dalam tubuhnya. Kalau untuk orang Katolik bagaimana? Terus Romonya mikir gitu, terus terserah ibu. Nah, terus akhirnya ketika Pak Wempi itu bilang operasi kecil, ya silahkan kalau memang itu penting. Kemudian dia bilang otopsinya tidak bisa di Rumah Sakit Jakarta, harus di RSCM. Nah, akhirnya dibawa ke RSCM. Begitu keluar dari Rumah Sakit Jakarta, di depan kampus Atmat Jaya, mobilnya ditembakin. Nah, sopir ambulannya teriak-teriak. Tundukkan Ibu kepala. ada di dalam ambulan? Saya di belakang saya, bapaknya Wawan sama orang tim relawan kemanusiaan, yang di depan itu adik saya sama anggota tim relawan kemanusiaan. Saya sama bapaknya Wawan di belakang. Terus kemudian ada bapak-bapak yang teriak-teriak, tundukkan kepala, mobil kita ditembakin berkali-kali. Nah, itu pun supir itu juga ketemu tahun 2000.
saya membuat polis asuransi kendaraan. Nah, Wahana Tata. Nah, orang Wahana Tata itu temannya ada yang kasih tahu ke namanya Pak Nur. Ini polis asuransi ini punya orang tuanya Wawan, mahasiswa Atmajaya yang ditembak dalam Semanggi 1 gitu. Dia bilang katanya, alhamdulillah saya akan bertemu bapaknya Wawan. Bapak itu namanya Pak Nur. Wow. Yang nyopir itu waktu ketemu bapaknya Wawan yang ditanya pertama-tama apa? Bapak ingat nggak dulu yang membawa ambulan yang teriak-teriak tundukkan kepala, mobil kita ditembakin, itu saya, Pak. Gitu, itu masih ketemu. Jadi kalau misalnya sekarang ini pemerintah beralasan untuk tidak membawa perkara penembakan Wawan dan kawan-kawannya, alasannya kurang saksi, kurang bukti, itu tidak betul. Tidak betul. Fungsi otopsi apa Bu pada saat itu? Sebenarnya kalau menurut saya nggak ini ya. Karena kan semuanya sudah jelas, ada bukti tembak, luka bakar. Betul, dan waktu peluru selesai militer. Otopsi itu Pak Budi Sampurno dia mengatakan, saya dikasih lihat ininya, pelurunya kecil. Beliau militer atau enggak saya kan nggak tahu. Okay. Tapi Dokter Budi Sampurno mengatakan Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Ini pelurunya Ibu gitu. Saya suruh megang, saya nggak mau. Bapaknya Wawan mau pegang. Saya bilang saya nggak mau pegang, Dok, itu kan yang membunuh anak saya. Kalau begitu peluru ini peluru canggih ya, Dok. Mengenai canggihnya saya tidak tahu, tetapi baru pertama kali ini saya melihat jenis peluru seperti ini. Okay. Gitu. Dan ketika itu semua terjadi, Bu, dalam satu hari, mungkin semua terjadi dengan sangat cepat gitu, Bu. Betul. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya Ibu bisa mungkin menyadari semua itu sedang berlangsung? Karena pasti otak kemana-mana gitu, Bu, pada saat itu. Otak saya nggak kemana-mana. Dari kantor saya diberi cuti besar selama 3 bulan. Orang kepegawaian yang datang ke rumah. Selama 3 bulan saya mojok di ruang tamu tempat Wawan disemayamkan, nangis, baca kitab suci, berdoa sambil nunggu koran Kompas untuk mengetahui perkembangan tentang peristiwa penembakan, kalau Pak Habibie bilangnya penembakan mahasiswa di Semanggi. Nah, terus kemudian ya tiba-tiba itu ya saya nggak ada keinginan. Rasa dendamnya ada, Bu? Mencari tahu siapa dendamnya yang sama membunuh. siapa? Yang membunuh. Saya tidak tahu yang membunuh siapa. Berarti tidak ada rasa penasaran dan merasa dendam untuk mencari. Justru pada saat malam ketika sudah sunyi, saya ditemani sama tetangga yang sekantor gitu. Dia kasih nasihat, Mbak jangan gila ya. Gitu. Pesennya itu, gila itu memalukan. Mbak kan di kantor kan ada teman kita yang gila, malu kan? Gitu. Dan Mbak jangan marah kepada Tuhan. Dan saya mendoakan untuk yang nembak Wawan. Tuhan Yesus, jamahlah dia yang menembak Wawan, agar dia mengenal kasih dan cintamu yang agung. Bunda Maria, bimbinglah dan tuntunlah dia yang menembak Wawan, agar dia mengenal kasih dan cintamu. Itu doa saya. Dan saya ketika saya memutuskan untuk bekerja gitu ya, akhirnya kan terus saya tidak tahu ya, tiba-tiba terus kemudian ada adik saya kasih tahu ke bapaknya Wawan, katanya di radio ada berita yang sakit dirawat di rumah sakit dapat bantuan pengobatan 200.000. Kalau yang meninggal dunia katanya juga akan ada bantuan dari pemerintah. Nah, akhirnya tanggal 30 November itu ada orang dari pemerintah, orang yang saya kenal, namanya orang anggota MPR, namanya Dr. Ula, dan Pak Fahrudin itu orang PMI yang sering ketemu di kantor karena
sekretaris PMI DKI itu anggota DPR, namanya Pak CH Muas ya itu. Nah orang PMI kan sering ke ruangannya Pak CH Muas yang sebelahan sama ruang kerja saya. Nah begitu datang dia terus, oh Mbak, kami dapat tugas dari pemerintah melalui Departemen Sosial Ibu Yustika Baharsyah untuk menyampaikan bantuan duka untuk Wawan gitu. Nah terus saya kan sebelumnya kan ketika sudah dikasih tahu adik saya, kami kan mikir-mikir diterima atau enggak, kalau diterima untuk apa gitu ya. Walaupun saya juga kekurangan ya, tapi maksud sih nyawa manusia, anak lagi ditukar dengan nyawa, ditukar dengan uang. Ya, ditukar dengan uang. Nah terus kemudian kami mikir-mikir kalau diterima di mana, di rumah atau di sebuah kantor dengan mengundang wartawan atau bagaimana. Nah saya di rumah sendiri, bapaknya Wawan ke kantor. Karena di kantor kan juga banyak email yang masuk ya untuk mengucapkan bela sungkawa ke kami sekeluarga. Nah terus akhirnya bantuan duka itu berupa selembar cek nilainya 5 juta. Kemudian tidak ada wartawan? Nggak ada. Dokter Ula, Pak Fahrudin orang dari PMI, ada lagi orang PMI dari DKI 2 orang kayaknya, terus sama ini PMI Jakarta Barat. Baik. Nah terus kemudian saya ke belakang berdoa, Tuhan Yesus tunjukkanlah apa yang seharusnya saya lakukan, Bunda Maria tolonglah saya. Terus kemudian saya bilang begini, saya mau menandatangani tanda terima ini kalau Dokter Ula dan Pak Fahrudin selaku orang dari PMI mau menyumbangkan ke yang nembak Wawan. Wah sulit nyarinya gitu. PMI nggak punya uang gitu. Disumbangkan saja ke PMI. Ini juga ada PMI Jakarta Barat. Masalah sumbangan untuk PMI di lemari itu ada 3 kantong plastik isinya amplop belum saya buka. Kalau memang memerlukan bantuan saya akan membantu pada saatnya nanti. Nah kalau sulit berikan kepada aparat ABRI yang bertugas pada hari Jumat tanggal 13 November di sekitar kampus Atmajaya sekitar jam 5 sore. Oh susah nyari kesatuannya. Kalau begitu diberikan saja kepada 167 prajurit yang ditahan di Pom Dam Jaya. Akhirnya sebelum saya masuk kerja saya ke PMI nanya ya bantuan duka untuk Wawan itu disumbangkan kepada siapa? Dia bilang masih disimpan, belum disampaikan kepada siapa-siapa karena sulit untuk mencari kesatuannya. Terus kemudian 2 tahun kemudian anak-anak mahasiswa membuat film, kami ke PMI untuk mencari data-data. Kemudian saya tanya uang sumbangan Wawan untuk yang nembak Wawan diberikan kepada siapa? Aduh lupa naruhnya. Ya sudah, nggak tahu dikemanakan. Itu artinya masih merasa bahwa harus memberikan aksi mulia kepada seseorang yang membunuh Wawan. Ya, kenapa saya tidak mikir seperti itu, tidak mikir seperti itu. Jadi ketika memang pada saat itu kan wartawan banyak orang yang menanyakan ya apakah ibu dendam, apakah ibu memaafkan. Jawaban saya saya dendam dengan siapa? Saya tidak tahu siapa yang menembak Wawan. Saya memaafkan kepada siapa, saya tidak tahu yang menembak Wawan. Berarti kalau bukan dendam atau rasa penasaran, Bu, mengapa berdiri di depan istana setiap hari Kamis? Nah karena proses, itu berproses juga. Jadi terus setelah ada itu ya, dapat bantuan dari pemerintah itu, terus kemudian tiba-tiba kepikiran saya kepingin mendapatkan fotokopi hasil otopsi Wawan. Saya telepon ke Rumah Sakit Cipto, Dr. Budi Sampurno tidak ada, terus kemudian orang RSCM baik-baik sekali. Nah, terus kemudian saya dikasih nomor telepon rumahnya di Kemanggisan.
terus kemudian saya telepon ke rumah yang menerima Ibu Dr. Budi Sampurno, juga orangnya baik. Akhirnya Dr. Budi Sampurno telepon ke saya, dia mengatakan bahwa rumah sakit tidak berhak untuk mengeluarkan fotokopi hasil otopsi. Bahkan ke keluarga? Ya. Bahkan ke keluarga? Iya, tidak boleh. Yang berhak mengeluarkan adalah Pomdam Jaya. Ibu bisa menemui Kabag Sidik Pomdam Jaya, namanya Pak Wempi Hapan. Akhirnya sebelum saya masuk kerja, kami bertiga, saya, bapaknya Wawan, sama Irma, ke Pomdam Jaya, ketemu sama Pak Wempi Hapan untuk meminta fotokopi hasil otopsi itu harus melalui Komandan Pomdam Jaya. Waktu itu namanya Pak Komandan Pomdam Jaya itu Pak Hendarji Supanji. Begitu saya waktu itu keluar kantor ya, saya nunggu sampai lama. Begitu saya sampai di ruang kerjanya Pak Hendarji itu, boro-boro disuruh duduk, dia marah-marah. Mobil saya digedor-gedor sama mahasiswa. Mobil saya dikejar-kejar sama para mahasiswa. Dipukul-pukul sama para mahasiswa. Pak, tetapi anak saya ditembak dan meninggal. Gitu. Nah, akhirnya saya disuruh duduk, kemudian saya sampaikan, saya mohon kepada Bapak Komandan hasil fotokopi hasil otopsi Wawan. Oh, tidak bisa. Hasil otopsi Wawan baru bisa dikeluarkan kalau sudah dipakai untuk persidangan. Sampai sekarang tidak ada. Persidangannya ada, persidangannya, tapi persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ketika saya menggugat Jaksa Agung Hindarman Supanji, menang di tingkat pertama tetapi kalah di tingkat banding. Ya. Hanya karena Ibu tidak melakukan dokumen banding ya, Bu? Ya, surat administrasi banding ke atasan Jaksa Agung itu tidak boleh memakai surat terbuka. Begitu. Nah, terus kemudian tetapi akhirnya saya mendapatkan hasil fotokopi otopsinya Wawan itu pada saat DPR membentuk pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Jadi kalau alasan bukti material, bukti formil nggak ada, loh yang nyimpen pelurunya siapa? Ya. Yang nyimpen hasil otopsinya siapa? Kan semuanya pemerintah. Saksi-saksinya masih banyak yang hidup. Berarti balik ke pertanyaan saya, Bu. Untuk apa Ibu berdiri di depan istana setiap hari Kamis? Nah, itu akhirnya prosesnya. Kemudian saya kepingin tahu kenapa Wawan ditembak. Seperti apa para tentara dan polisi itu di dalam menghadapi orang-orang yang berdemonstrasi. Berarti saya harus turun ke jalan. Bulan April tahun 99 itu ada aksi damai setiap hari Jumat yang mengadakan aktivis perempuan. Nah, saya ketemu Romo Sandi. Jadi waktu itu ada misa Jumat pertama gitu, ada anggota DPR yang ngasih tahu, kemudian saya ikut doa itu, yang mimpin Romo Sandiawan, kemudian saya bilang, Romo, saya kepingin tahu kenapa Wawan ditembak. Kenapa, seperti apa tentara polisi di dalam menghadapi para demonstran. Berarti Ibu harus turun ke jalan, demo gitu. Iya, saya mau demo. Nanti ini sama ini Ibu Karlina. Ibu Karlina itu doktor, dosen di UI, aktivis dan lain sebagainya. Terus kemudian saya gabung dengan itu yang demo aksi damai di Bundaran HI, yang aktivis perempuan. Saya ikut 2 kali karena setelah itu di Kompas diberitakan aksi demo aktivis perempuan dilarang polisi karena dituduh ditunggangi Gerwani. Gerwani itu organisasi perempuan zaman dulu ya, tapi ada yang bilang itu bukan underbone-nya PKI kok. Ada yang bilang seperti itu. Bukannya Ibu sebelum itu diskusi dulu dengan Ibu Suciwa, istri dari almarhum Munir? Munir belum meninggal. Itu kan belum. Masih tahun 99. Iya, nah, terus kemudian saat itu ada anak tim relawan kemanusiaan yang dia kasih tahu, Ibu besok ada pertemuan korban Mei gitu ya. Kalau Ibu mau datang silahkan. Akhirnya saya ikut nih.
Nah, setelah ikut, jadi semua korban itu cara memulihkan semangat hidup itu bagus itu yang dilakukan oleh tim relawan. Semua orang kepengen berbicara, tetapi ketika dia sudah pegang mic, yang keluar air mata, yang keluar bukan kata-kata gitu. Nah, akhirnya fasilitatornya bilang, jadi nanti kita akan mengadakan peringatan 1 tahun tragedi berdarah 13-15 Mei 98. Berarti kita harus ada pertemuan gitu. Nah, pertemuannya di kantor tim relawan kemanusiaan di Jalan Arus Dalam gitu. Nah, kemudian setelah kita pertemuan, akhirnya lama-lama dibentuk paguyuban korban, keluarga korban, tragedi 13-15 Mei 98, Semanggi 1 13 November 98, Semanggi 2 24 September 99, dan tim relawan kemanusiaan. Kami mencari kebenaran. Ya. Mencari kebenaran itu sulit sekali. Banyak orang yang putus asa dengan kita audiensi ke lembaga-lembaga terkait, ya ke Pomdam Jaya, ke Puspom, DPR itu ya dari fraksi-fraksinya, komisinya, pimpinan dewannya, juga ke Komnas HAM, dan lain sebagainya. Ini terbit Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Kami mencari keadilan. Juga sulitnya bukan main. Terus akhirnya pada tahun 2004 saya mendapat penghargaan dan penghormatan dari Yap Tiam Hin. Dapat Yap Tiam Hin Award. Nah, ketika ada nilai tunainya, saya kasih tahu ke Romo Sandi, sebaiknya kalau dalam penyerahan penganugerahan Yap Tiam Hin itu sekiranya ada nilai tunainya, kita pergunakan untuk kegiatan korban gitu. Nah, yang paguyuban pertama kan bubar, akhirnya diumumkan sama di penyerahan Yap Tiam Hin Award itu tanggal 10 Desember tahun 2004. Kemudian diumumkan akan berdiri organisasi korban namanya Swabila yang akan dipimpin oleh Ibu Sumarsih dan Ibu Suciwati. Nah, akhirnya kan kami kan terus mengadakan rapat-rapat ya. Nah, terus kemudian kok namanya Swabila. Waduh, baru banget ada Swabela, Swadaya, Swasembada kan begitu kan. Ya. Akhirnya diganti Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan JSKK. Nah, JSKK ini ya kita membuat buku. Ada 2 buku yang sudah kita terbitkan. Judulnya Menata Derap Merajut Langkah. Saatnya Korban Bicara, Menata Derap Merajut Langkah. Buku yang kedua, buku Panduan Bahan Ajar Sejarah Berwawasan HAM untuk guru-guru sejarah SMA. Nah, terus kemudian kami juga melakukan kegiatan sosial. Kami juga besuk Pak Harto di Rumah Sakit Pertamina. Oh ya? Ya. Nah, waktu itu kan ketemu wartawan nih, dia langsung ini. Ibu mau kemana? Mau besuk Pak Harto. Udah, Ibu jangan nanya-nanya ya. Ikutin saya saja. Nah, dia ngambil jalan mundur nih, ngambil gambar jalan mundur. Nah, terus setelah itu, udah Ibu masuk aja. Jangan nanya-nanya saya ya Bu. Akhirnya saya masuk, diterima dengan baik itu oleh bagian administrasi. Terus kemudian kami membawa bunga. Bunganya bunga mawar, setiap tangke tulisannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Nah, kami kan lantainya kan di lantai 5 itu. Nah, kami masuk lift nih. Berarti Pak Hartonya nggak tahu tuh, Bu? Pak Hartonya kan di lantai 6 ya. Iya. Nah, terus kemudian nggak tahu. Nah, itu kan terus sampai di atas ini ada perintah. Ini ide siapa, Bu? Buka. Di rapat, di dalam rapat. Jadi memang soalnya kita kan tidak hanya, kita juga besuk ke korban bom Bali, korban bom Natal kan gitu. Ketika Pak Harto sakit, ya udah kita tengokin kan gitu. Iya. Nah, terus kemudian kita disuruh turun nih, liftnya langsung nggak boleh, langsung turun. Nah, saya orang-orang pada keluar, Mbak Suci saya pegang tangannya. Akhirnya liftnya naik kan. Kita pentet lantai 5, kita sempat ngisi buku tamu, kita sempat naruh beberapa bunga. Ada fotonya
Di koran Kompas ada fotonya. Itu pernah melakukan seperti itu. Terus kemudian juga pernah dulu kan ada open house kalau Lebaran. Iya, di rumah Pak Harto. Di istana. Oh, di istana ya. Di istana. Nah, terus kemudian ketika saya Mbak Suci nggak ikut ya, akhirnya ibu-ibu itu, Bu Marsis sama Bu Suci nggak ikut. Nah, ibu-ibu itu kan ini pada bawa surat nih ceritanya. Bawa surat. Nah, suratnya kan taruh di dada. Ketika diambil ada yang jatuh, akhirnya terus ini suruh keluar sama petugas di istana itu. Itu yang kami lakukan. Terus kemudian dalam rapat menurut catatan saya itu hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2007 rapat JSKK saya bilang gini, kalau kita bikin buku terus, kita sosialisasi hak asasi manusia ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke masyarakat, terus kapan kita advokasinya? Gimana kalau kita mengadakan aksi rutin, terserah mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, akhirnya oke gitu. Nah, terus kemudian setelah itu disepakati seminggu sekali. Terus kemudian harinya hari apa gitu ya? Hari Senin. Hari Senin hari pertama kerja Bu, nggak enak. Hari Selasa itu ada konvoi sepeda motor untuk Munir, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu yang ngomong juga saya. Hari Rabu ada yang kuliah. Hari Kamis nggak ada yang ngomong. Tapi Mbak Suci bilang katanya Mbak Suci bisa meninggalkan kantor. Hari Jumat, hari pendek, Sabtu, Minggu libur. Berarti Kamis. Hari Kamis. Oke, jam berapa gitu ya? Jam 4 sampai jam 5. Banyak orang lewat itu jamnya masih belakangan. Kemudian kita lokasinya di mana? Ada yang di HI, ada yang di Kejaksaan Agung, ada yang di DPR gitu ya. Nah, akhirnya Yati Andriani orang Kontras di depan istana saja sebagai lambang kekuasaan di depan istana. Terus aksinya aksi damai, aksinya aksi diam gitu. Nah, suara kita melalui apa? Ya kita bikin selebaran gitu ya, bikin selebaran. Terus jam berapa aksinya? Jam 4 sampai jam 5 sore itu kan jalan raya banyak orang lewat, jadi kita bisa membagikan selebaran. Maskotnya apa gitu ya? Payung hitam. Nah, saya enggak payung ini. Bagaimana kalau payung? Nah, terus saya tanya warnanya apa, Mbak Suci? Hitam. Dalam hati saya seneng karena apa? Bagi saya warna hitam itu adalah lambang keteguhan. Keteguhan di dalam cinta. Duka cita saya sudah bertransformasi kepada cinta terhadap sesama dengan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM dari berbagai kasus. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Terus kemudian kita tidak punya uang gitu ya. Kita tidak punya uang, jadi yang tidak tahan lapar bawa bekal, yang tidak tahan haus bawa minum. Di depan istana itu sepi, nanti malah ada yang diculik. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita berangkatnya bareng-bareng dari Tugu Proklamasi. Biaya transportasinya dari Tugu Proklamasi ke depan istana, PP minta Kontras yang membiayai, Kontras oke, gitu. Terus kemudian yang akhirnya ya itu kita sepakati aksinya aksi damai, aksi diam. Setiap hari Kamis kita dengan aksi diam berdiri di sepanjang polis lain dengan memakai baju warna hitam, berpayung hitam, menggelar spanduk, membagikan selebaran. Dan akhirnya membuat surat kepada Presiden pada setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore di depan istana. Akhirnya disepakati seperti itu. Baik. Per hari ini 779 surat, Bu. 780. Semasa pemerintahan Pak SBY itu 339 pucuk surat. Selama Pak Jokowi itu 400, berarti kalau besok 448 deh kayaknya. Baik. Nanti bisa dilihat di nomor suratnya. Di mana surat itu, Bu? Saya punya. Apakah diterima oleh Presiden ada yang diterima Presiden. Justru kami juga pernah
Surat kami itu kalau waktu zaman Pak SBY ya, itu jadi surat itu diteruskan kepada lembaga apa gitu oleh Seknek, JSKK diberi tembusan. Tetapi setelah Pak Jokowi, saya ketemu orang Seknek, saya ke Sekretariat Negara, dia bilang, Bu, sekarang nggak seperti dulu, Bu. Kebijakan dari pimpinan, jadi surat-surat JSKK kalau ditindaklanjuti tidak diberi tembusan, JSKK tidak diberi tembusan, tetapi kalau Ibu memerlukan, Ibu akan saya fotokopikan. Tapi Ibu bukannya ada kesempatan waktu itu untuk duduk bersama Presiden dan berbicara soal ini? Oh ya, Presiden SBY iya. Ya. Kalau tidak salah itu tanggal 26 Maret tahun 2008. Dan diterima Presiden SBY. ya. Diterima Presiden Jokowi tanggal 31 Mei tahun 2018. Dan di situ ada kesan lega, seingat saya pada tahun itu, bahwa akan ditindaklanjuti katanya kasus ini, kasus HAM. Yang Pak siapa itu? Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sebelum jadi presiden, itu kan ada namanya visi, misi, dan program aksi Jokowi JK. Betul, ya. Di butir FF-nya itu bunyinya kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi beban politik bangsa. Kasusnya disebut Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, terus penghilangan paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, tragedi 65. Butir GG-nya bunyinya, kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional, bla 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 bla, termasuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat. Saya kampanye, ayo pilih Jokowi. Baik. Terus aksi Kamisan dipakai untuk ini, kampanye untuk kampanye Metro TV. Betul. Ya, terus itu kan pemilu 2014 itu kan hari Rabu, hari Kemisnya, hari Rebu itu hasil quick count-nya stagnan, Pak Jokowi menang. Hari Kamis saya minta refleksi, saya akan berhenti aksi Kamisan karena saya percaya penuh, yakin Pak Jokowi akan menepati janjinya. Baik. Tetapi tidak. Berarti sempat memuji-muji Jokowi? Oh iya, loh itu kan yang namanya artikel di Kompas yang judulnya Revolusi Mental. Wow, ini kan menyemangati rakyat Indonesia dan sebanyak akhirnya menang ya. Tetapi setelah periode pertama kemudian ngangkat Pak Luhut Binsar Panjaitan yang adalah orang Golkar, saya sudah mulai pudar, mempertanyakan. Iya, mulai bertanya-tanya. Karena apa? Karena Golkar itu adalah partai yang didemo oleh mahasiswa untuk dibubarkan. Betul, yang milik Soeharto. Ya, mesin politiknya Pak Harto. Melihat keakraban beliau, Pak Jokowi, dengan Prabowo Subianto, berapa? 6 bulan terakhir? 8 bulan terakhir? Loh, kedekatannya kan sudah lama. Betul, kedekatannya sudah lama. Saya pemilu 2019 itu ya, saya di Twitter, di Instagram, saya mengatakan Jokowi itu pelindung pelanggar HAM berat. Ketika kemudian si Prabowo itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tentang Prabowo itu kan di masyarakat itu kan beredar yang namanya video pemecatan si Prabowo dari keanggotaan Kopassus. Juga beredar surat Dewan Kehormatan Perwira tentang pemecatannya si Prabowo. Dan pengakuannya juga. Tanggal 11 Januari tahun 2023, si Pak Jokowi selaku Presiden Jokowi sebagai Presiden atas nama negara mengakui terhadap tragedi 98, 12 perkara pelanggaran HAM berat termasuk penghilangan orang secara paksa, penculikan aktivis pro-demokrasi yang dilakukan oleh Prabowo. Berarti ketika itu berarti ya sebenarnya Pak Jokowi ini yang mengacau balukan demokrasi di Indonesia. Berarti melihat keakraban mereka yang sudah lama dan belakangan ini mungkin bisa bilang mengendorse Pak Prabowo gitu secara diam-diam. Enggak diam-diam. Terbuka. Ya, secara terbuka baik. Secara terbuka anaknya menjadi wakil dan kemungkinan besar
melantik beliau dalam waktu dekat. Perasaannya gimana, Ibu? Dalam politik itu kan dalam 5 menit, dalam 1 menit pun kan berubah ya. Bisa berubah ya. Berarti Ibu memaklumi? Ya, saya memaklumi, apalagi Pak Jokowi ini adalah yang dia itu menyatakan diri, dia itu adalah lahir karena reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden karena reformasi, dan dia bilang tidak mungkin saya mengkhianati reformasi dan demokrasi. Tetapi kenyataannya kan Pak Jokowi kan mengkhianati reformasi dan demokrasi. Ya, betul. Prosesnya kan saya sudah bisa membaca sejak awal pemerintahannya. Nah, tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Saya sebagai ibunya Wawan yang merasakan pada tahun 98 itu sudah banyak teman-temannya yang meninggalkan perjuangan. Wawan bilang teman-temannya sudah banyak yang tidak tahan lapar, tidak tahan haus. Yang dulunya mereka bergelantungan naik bis kota ke kampus, sekarang mereka pakai taksi, ada yang bermobil. Kalau dulu mereka telepon pakai telepon umum, sekarang mereka sudah pakai HP. Nah, saya ingin mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya yang sampai sekarang belum selesai. Ternyata juga agenda reformasi yang kedua tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pak Jokowi menggunakan nepotisme dan kolusi untuk membangun politik dinasti. Ya. Ini yang harus kita terus hentikan. Kita tolak ya, harus kita lawan. Bagaimana kalau aksi Kamisan dilarang ketika nanti misalnya Prabowo Subianto menjadi presiden, Bu? Loh, katanya Indonesia ini adalah negara demokrasi. Prabowo kan bilang demokrasi di Indonesia itu di tingkat nasional, di tingkat dunia itu tinggi, bagus. Ya. Nah, mestinya nggak dilarang dong. Dan kami tidak usah dilarang. Selesaikan dulu kasusnya di meja pengadilan HAM sesuai undang-undang yang berlaku, dan undang-undang itu yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan kan pemerintah sama DPR. Ya. Selesaikan, pertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Presiden selaku kepala negara sesuai undang-undang yang berlaku. Setelah itu aksi Kamisan tidak usah disuruh bubar dengan sendirinya. Walaupun anak-anak aksi Kamisan di daerah itu banyak permasalahan rakyat, baik dihentikan secara paksa. Mereka menyuarakan permasalahan rakyat yang belum ditangani baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi untuk tuntutan pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat tidak perlu ada audiensi ke lembaga-lembaga terkait, tidak perlu aksi Kamisan. Berarti Ibu terbiasa dengan pengkhianatan ya, Bu? Maksudnya? Salah satu figur yang sempat diwawancarai Wawan juga adalah Budiman Sujatmiko. Dikhianati maksudnya? Iya, dikhianati. Terbiasa dikhianati. Iya, betul. Kayak Budiman Sujatmiko perannya yang mengendorse Pak Prabowo Subianto juga mungkin salah satu aksi yang sangat ironis gitu. Loh, Wawan itu pernah cerita. Wawan bersama 3 orang temannya, Wawan, Stanley, sama Ivon itu bukan Ivon, namanya siapa itu yang perempuan gitu ya? Itu wawancara dengan Budiman Sujatmiko di LP Cipinang. Ketika Wawan ditembak, Budiman Sujatmiko ketemu sama bapaknya Wawan, memang tidak ada hitam di atas putih, tetapi seingat bapaknya Wawan, Budiman Sujatmiko mengucapkan terima kasih. Kalau Wawan tidak ditembak, Budiman tidak keluar dari penjara. Kata-kata seperti itu. Apa yang dilihat belakangan ini berarti, Bu? Ya, Budiman Sujatmiko itu adalah termasuk reformis gadungan. Jadi sejak tahun 98 itu kan sudah ada istilah reformis gadungan. Artinya dia itu menggunakan perjuangan reformasi itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan kekuasaan. Dan butuh waktu yang cukup lama ya untuk kita menyadari itu, Bu?
Kalau menurut saya sih enggak. Ketika Budiman Sujatmiko mendukung Cawapres Megawati berpasangan dengan si Prabowo, Budiman Sujatmiko kan sudah di PDIP. Ya, betul. Dia tidak berbuat apa-apa. Betul. Jadi yang namanya anak-anak aktivis yang dia bilang berjuang dari dalam, menurut saya tidak ada yang berhasil. Banyak spekulasi juga bilang bahwa Ibu menerima uang, bahwa aksi Kamisan juga adalah bagian dari mungkin sebuah gerakan yang dibayar gitu, Bu. Oh, dari mana? Entah, mungkin ada yang bilang ini untuk mendukung oposisi atau untuk mendukung salah satu calon gitu, atau mungkin Saya selalu mengatakan aksi Kamisan adalah aksi yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan itu dihormati oleh siapapun. Jadi kalau ada orang refleksi menyinggung-nyinggung masalah partai, masalah politik, saya bicara. Saya itu di aksi Kamisan jarang bicara. Ya. Bicara bila mana perlu untuk diklarifikasi. Izin saya bertanya, Bu. Berapa penghasilan Ibu selama 17 tahun berdiri di aksi Kamisan, menerima uang seberapa banyak? Penghasilan dari mana? Saya dapat pensiunan, dapat uang pensiun bahkan ya. Saya tadi kan bilang, untuk aksi Kamisan kita tidak punya uang. Ya. Jadi di dalam aksi Kamisan itu untuk bikin spanduk, untuk fotokopi selebaran, kami ini pernah bantingan. Kita rapat. Saya bilang, saya habis dari KBR 68H wawancara, saya dapat uang transport, seingat saya dapat 125.000 dipotong pajak ya. Ini untuk keperluan kegiatan kita. Mbak Suciwati punya buku tabungan BCA yang sudah mau habis. Ini tabungan BCA saya ditulisin aja untuk nyimpen uang dari Bu Sumarsih. Namanya Pak Korban 65. Pak Heru, ya. Bu, saya punya uang 50.000, taruh di meja. Dan setiap saya, Mbak Suci, diundang ke Metro TV, diundang diskusi, dikasih transport, kita masukkan ke tabungan. Kita punya tabungan JSKK atas nama Sumarsih dan Suciwati. Yang untuk bergerak setiap hari Kamis? Tidak hanya untuk itu, ya, bahkan ya. Kami bisa misalnya ada keluarga korban yang sakit, kita kasih bantuan duka ya, walaupun tidak seberapa. Oke, berarti itu sudah dipastikan bahwa tidak dilindungi sebuah partai atau sebuah aksi untuk menjatuhkan oposisi atau apapun itu. Kalau komentar perihal aksi 5 tahunan gimana, Bu? Ya orang kan bisa melihat, nggak usah di Twitter saya itu kan komentarnya kan hanya misalnya ada postingan yang bukan menyakiti, ada postingan yang menyinggung saya. Ya. Kalau itu yang tidak perlu direspon, tak diemin aja. Paling hanya satu yang saya respon, misalnya yang ceritanya si Darwis siapa itu. Ya, izin saya mau memberi Ibu komentar dari Darwis Triadi. Iya. Mungkin Ibu bisa membacakan. Ya, saya juga membaca, ada yang mengirim, tetapi yang saya respon hanya satu orang. Dan kalau Mas ini nggak saya respon sama sekali. Tapi kan akhirnya kan orang banyak yang Darwis nggak saya respon. Yang saya respon itu ketika dia mengatakan apa ya, yang kemudian saya, saya kan pernah diundang oleh anak-anak dari anomali apa ya itu ya, untuk kurang ingat saya, untuk demo ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Di situ ada namanya Melki Sedek. Nah, situasi sekarang ini sama dengan situasi 26 tahun yang lalu, sama saat tahun 98 yang lalu. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang dibungkam suaranya, yang yang dibunuh karakternya, yang ditembak, dibakar dan lain sebagainya. Sama dengan sekarang. Nah, si Melki ini kan dituduh
melakukan tindak kejahatan seksual. Nah, saya di Twitter itu kan banyak orang tuh pokoknya melarang jangan datang di acara demo dengan anak-anak anomali gitu ya, anomali apa namanya gitu. Di situ ada fotonya si Melky juga. Tapi saya tetap datang di dalam pikiran saya. Melky ini adalah orang yang dibunuh karakternya karena Melky itu kritis. Wawan juga pernah masuk di dalam daftar Bais 5 orang, Wawan nomor 1 yang akan dihabisi. Nah, pikiran saya seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan ada perempuan yang dideketin sama sengaja dipasang dipasang supaya nyenggol si Melky, terus dia bikin laporan kalau si Melky melakukan kejahatan seksual gitu. Makanya saya datang. Nah, saya ada yang Twitter yang melarang gitu, saya bilang situasi saat ini dengan tahun 98 sama. Banyak orang yang dibunuh karakternya, dibungkam suaranya, dibakar, ditembak, dan lain sebagainya. Akhirnya kan jadi rame itu. Hanya itu saja akhirnya terus diam dengan sendirinya. Nggak perlu masalah-masalah yang yang memojokkan saya itu nggak perlu Saya ingin mengutip Ibu di aksi Kamisan 805 kemarin gitu. Ketika diwawancara media, Ibu bilang bahwa anak muda harus bersiap-siap untuk diculik. Oh iya. Untuk siap-siap ditembak, siap-siap mati gitu. Ya, jadi kalau sampai sekarang kami masih menuntut pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat itu dibawa ke meja pengadilan, orang yang bersalah itu ya harus dihukum, harus dibuat jera, agar ada jaminan tidak terjadinya keberulangan pelanggaran HAM berat di masa depan. Kita bisa melihat, setelah peristiwa Semanggi 1, ada Semanggi 2. Setelah ada peristiwa Abepura, ada Wasior, ada Wamena, ada Paniai. Di Aceh juga ada berapa kasus terjadinya kekerasan aparat. Itu saya ngomong begitu, ini kenyataan. Kalau menurut saya kebenaran itu bersinar. Jadi apa yang saya orangnya jujur, apa yang saya katakan saya bertanggung jawab karena saya berpengalaman di dalam menghadapi penguasa yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tangan pemerintah, terutama di tangan negara, terutama pemerintah. Ibu, mungkin pertanyaan terakhir saya. Kematian itu kan sesuatu yang terjadi. Betul. Saya tidak terbayang bagaimana seorang orang tua melihat anaknya meninggal gitu. Tidak ada di benak pikiran saya gitu bahwa sakitnya seperti apa gitu. Dan yang Ibu lalui itu luar biasa kuat, luar biasa menyakitkan, dan masih berjuang sampai sekarang gitu. Masih berjuang, masih berdiri. Ini berkat Iyas dan kawan-kawan semua juga yang menyemangati saya. Pasti, semoga saya bisa terus menolong Ibu. Cuman tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia gitu. Betul. Ibu, apa yang mau ditinggalkan buat kita nanti gitu? Ketika Ibu tuh sudah tidak ada, ketika Ibu mungkin merasa bahwa tugas saya sudah cukup gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Ibu melaksanakan itu sebelum Ibu pergi gitu? Ya, kalau saatnya nanti saya akhirnya meninggal, yang akan saya berikan kepada anak-anak muda melalui aksi Kamisan adalah jadilah pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena masa depan bangsa dan negara itu ada di tangan anak-anak muda, tetapi jadilah pemimpin yang benar-benar memperjuangkan rakyat agar hidup adil, makmur, damai, dan sejahtera. Jangan
jadi pemimpin, jangan jadi presiden, jangan jadi wakil presiden yang seperti dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang dilakukan oleh Prabowo, oleh Gibran, yang membuat janji rakyat akan memberikan makan dan susu gratis, tetapi ternyata sampai sekarang belum menemukan anggaran itu akan diperoleh dari mana. Dan jangan lupa untuk anak-anak pemimpin yang akan datang, bahwa yang dikelola untuk negara itu adalah uang rakyat, bukan uang dari mana-mana. Dari rakyat dikembalikan untuk rakyat, jangan dikorupsi. Ibu Sumarsi, terima kasih banyak sudah berada di sini. Saya juga terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, pasti. Terima kasih banyak.